Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Tauhid Kitab Durus Samin halaman 17. Sambungan daripada pembahasan kita Sabtu yang lalu. Jadi dari pembahasan kita Sabtu yang lalu, kata Imam Asy'ari, ma'rifah itu merupakan awal yang wajib bagi mukallaf. Akan tetapi kata beliau, tidak akan sampai seseorang kepada martabat ma'rifah melainkan dengan nazar. Maka sebagaimana hukum ma'rifah adalah fardhu'in, wasilah untuk sampai kepada ma'rifah berupa nazar juga fardhu'in, karena al-wasail hukumu makasid. Lalu apa itu nazar? Nazar secara logat adalah memandang sesuatu dengan mata kepala. Karena dalam istilah bahasa Arab ada nazar, ra'yun, kemudian syahadun, kemudian basarun. Itu keempat-empat istilah tersebut sering dipakai dalam pembahasan ilmu filsafat ataupun ilmu mantiq. Jadi kalau ra'yun memandang sesuatu hanya dengan mata kepala, itu ra'yun. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memperlakukan pasukan-pasukan gajah? Itu melihat sesuatu dengan mata kepala. Yang kedua ada istilah syahadun. Apa itu syahadun? Melihat sesuatu yang memang sesuatu tersebut dipertontonkan. Jadi nonton memang dipertonton yang gekun syahad. Ada istilah yang ketiga yaitu basarun. Basarun melihat sesuatu secara menyeluruh sehingga dia dapat memahami sesuatu tersebut secara terperinci. Itu basar. Menyebahasa getanyo watengku, kalen kan cuma kalen, tapi meneliti. Sehingga hasil daripada basarun tinggal di dalam lubuk hati. Apa yang takalan secara terperinci tersebut tersimpan di dalam lubuk hati. Yang tersimpan di dalam lubuk hati dinamakan dengan idrak. Basar, lihat sesuatu secara terperinci, hasil daripada apa yang dilihat terekam di dalam lubuk hatinya diistilahkan dengan idrak. Tapi dengan syarat, yang dilihat dengan basar, yang dilihat secara teliti tersebut, yang pertama ada kaifiat, ada bentuknya. Yang kedua ada makan, ada tempatnya. Yang ketiga ada zaman, terikat dengan waktu. Artinya yang dilihat itu mesti mungkinat, kaitan dengan makhluk. Ketika telah dilihat secara terperinci, maka terekam. Rekaman dalam lubuk hati dinamakan dengan idrak. Istilah yang terakhir dengan nazar. Inilah yang sedang kita bahas. Apa itu nazar? Menggabungkan panca indera penglihatan serta penalaran atau akal pikiran.
Kon cuma kalen leuh kalen nagetem simike terhadap, bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar, akan tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa dinalar dengan logikanya. Itu nazar. Ketika dia melihat tubuhnya, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada otak yang di dalam otaknya terperinci dengan berbagai macam urat, maka sungguh terpikirkan dengan akal yang logis, tidak mungkin tubuh yang serinci ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Leuh kalen kemudian dinalar dengan akal yang logis. Pegat perbandingan, medumglah menteng merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi gelas itu tidak mungkin lahir sendiri tanpa ada pencipta. Apalagi manusia yang begitu komplit tersusun, tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Maka ketika melihat, mendengar dan merasakan sesuatu disertakan dengan nalar, inilah yang dimaksud dengan nazar. Maka menyusun setiap premis-premis atas kejadian penelitian di lapangan, hasil daripada susunan premis tersebut lahirlah satu konklusi ataupun natijah, itu pun termasuk kepada bahagian metode nazar. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Kenapa berani dia katakan alam itu berubah-ubah? Karena ketika dia melihat dalam realita yang namanya alam memang berubah. Dari kecil menjadi besar. Dunia juga demikian. Berubah jadi malam, berubah jadi siang, dingin, panas dan sebagainya. Itu menunjuki al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Maka setiap yang berubah, wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang berubah-ubah itu pasti baru. Maka lahirlah konklusi satu kesimpulan, al-alam hadisun, berarti alam itu baru. Inilah yang dimaksud dengan nazar. Kamu paham? Enggak. Maka pembahasan kita malam ini, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan alam? Nazar kata doa. Putra nazar, nazar memperhatikan sesuatu dengan panca indera, sekaligus dia pergunakan nalar untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Itu nazar. Yang dia nazar berupa alam. Maka alam menjadi bukti Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Alam sebagai buktinya. Sehingga apa itu alam? Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna alam, alamat yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan dia, maka alam itu terbahagi atas dua bahagi. Alam adalah sesuatu yang menjadi tanda, sesuatu yang menjadi bukti bahwa ada yang menciptakannya. Itulah diistilahkan dengan alam. Atau dalam bahasa lain alamat, bukti yang menunjuki bahwa ada Allah. Maka alam, makhluk, mungkinat itu satu afradnya. Disebut makhluk karena dia itu hasil daripada ciptaan Allah. Allah itu khalik yang menciptakan, sedangkan makhluk itu adalah hasil dari yang diciptakan. Diistilahkan dengan istilah yang lain, mumkinat. Kenapa diistilahkan dengan mumkinat? Karena yang namanya makhluk boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi dalam waktu yang berbeda.
Pada satu waktu boleh dia ada, pada waktu yang lainnya bisa pula dia itu menjadi ada. Maka diistilahkan dengan mumkinat. Lalu diistilahkan pula dengan alam. Kenapa diistilahkan makhluk itu dengan alam? Karena si makhluk ini menjadi tanda, menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 istilah menunjuki satu afrad. Yang hakikatnya selain Allah itu semua dikategorikan kepada alam. Apa itu alam? Semua yang selain Allah. Lat batat, kaya bate, cangguak pure termasuk katanya manusia. Nyan mandum alam tu. Yang kan Allah nyan alam. Maka alam itu terbagi 2. Yang pertama a'yan. Secara singkat, apa itu a'yan? Benda. Yang kedua a'rad. Apa itu a'rad? Sifat. Benda itu tergolong kepada bahagian zat, a'rad itu tergolong kepada bahagian sifat. Karena akwan juga termasuk kepada sifat. Ahwal itu juga termasuk bahagian sifat. Alwan itu juga termasuk bahagian sifat. Seperti kata Syekh Najimuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wal'alamu bijami'i ajzaihi muhadithun idh huwa a'yanun wa a'radun fal a'yanu ma lahu qiyamun bidzatihi wa huwa imma murakkabun wa huwal jismu aw ghairu murakkabin kal jauharil faradi wa huwa alladhi la yatajadza'u wal ardu ma la yaqumu bidzatihi wa yuhadisu fil ajsadi wal jawahiri kal alwani wat ta'umi war rawaihi. Bermula alam dengan sekalian sukunya, sama ada ulwi atau sufla, baharu ia. Yakni ada dahulunya oleh tiada. Karena ia alam itu ada kalanya a'yan, yakni jirim yang berdiri dengan zatnya, dan ada kalanya a'rad, yakni yang berdiri dengan a'yan, yakni a'rad itu berkehendak kepada a'yan, tiada dapat asing sendirinya. Maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya. Artinya apa? Tiada mengikut bagi lainnya. Sedangkan a'rad barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Artinya tiada mengambil lapang dengan zat dirinya. Jadi a'rad, a'yan, kedua-duanya itu termasuk bahagian daripada alam. Apa itu a'yan? Zat atau benda. Apa itu a'rad? Sifat. Maka beda antara a'yan dengan a'rad. Kalau a'yan, dia bisa berdiri sendiri dengan mengambil kadar kekosongan. Arti bisa berdiri sendiri, dia berdiri dengan zatnya sendiri. Itu a'yan. Nyo lagi gelah nyo tuku, nyo a'yan, benda. Oh wateta pedang gelah nyo icok lapang kadar kekosongan, dia itu bisa berdiri dengan zatnya, tidak butuh kepada perantara yang lain. Itulah a'yan. Sedangkan a'rad itu butuh kepada perantara yang lain. Karena yang namanya a'rad tidak bisa mengambil lapang kadar kekosongan untuk berdirinya, melainkan dia itu menyatu dengan zat. Contoh keras. Kerah tengku hanji idang kederawa tengku. Kerah perle kepada zat gelah tengku. Oh wate kaidu kerah bak zat gelah. Kerah bersama zat mengambil kadar kekosongan untuk berdiri bersama zat. Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri.
Yang namanya sifat senantiasa butuh kepada zat. Kalau zat bisa berdiri sendiri, artinya bisa berdiri dengan zatnya. Nyahino beda antara a'rad dengan a'yan dulu. Akan tetapi setiap yang namanya alam, setiap yang namanya alam, baik itu a'rad ataupun a'yan, itu baharu. Arti baharu, keadaannya berubah-ubah. Dari tiada menjadi ada, setelah ada kembali tiada, setelah tiada kembali ada, dari kecil menjadi besar. Semua ayat itu sama. Karena a'rad, sifat senantiasa menyatu dengan zat, sebagaimana keadaan zat berubah-ubah, maka sifat yang berada pada zat yang berubah-ubah, maka sifat itu pun tergolong kepada bahagian yang berubah-ubah. Karena zat selalu berubah-ubah, dinamakan zat itu baharu. Sifat yang senantiasa menyatu dengan zat yang berubah-ubah, maka sifat itu pun dikategorikan kepada baharu. Sifat yang berada pada zat yang baharu, maka sifat itu juga baharu. Sifat yang berada pada zat yang qadim, yang baqa, maka sifat itu senantiasa qadim dan baqa. Zat seluruh alam, termasuk getanyo dulu. Zat getanyo oroje hana, kedodo baruna, maka di zat getanyo geken baharu. Sifat yang idang bak zat getanyo, panjang, tumbon, pijut, hitam, putih, bingkeng, nyan mandung sifat dulu. Karena sifat tersebut berdiri pada zat yang baharu, yang dulunya tiada kemudian barulah ada, maka sifat itu pun dikategorikan kepada sifat yang baharu. Kemudian a'yan itu ada kalanya bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Maka yaitu dinamakan jisim. Atau tiada bersusun, maka dinamakan jauhar farad. Dan yaitu suku yang tiada menerima suku-sukukan. Yakni tiada dapat dibahagi dengan perbuatan. Dan tiada dapat pula dengan ditilikkan. Tetapi tertegah dengan zatnya itu menerima bahagi. A'yan. A'yan terbagi dua. Ada yang dinamakan yaitu jauhar farad. Ada yang dinamakan dengan jisim. Lenulang. A'yan terbagi dua. Ada yang cuma satu jauhar. Tidak tergabung daripada beberapa jauhar. Dinamakan dengan jauhar farad. Ada yang gabungan daripada dua jauhar atau lebih. Dinamakan dengan jisim. Secara bahasa yang mudah dipahami. Ketika zat itu didasari daripada kumpulan beberapa unsur zat yang kecil-kecil. Apakah kumpulan daripada dua unsur zat atau lebih? Maka itu dinamakan jisim. Tubuh ketanya, nyo jisim tu. Pakan gekun dengan jisim karena tersusun daripada beberapa unsur zat yang lain. Kulit, atau tulang, darah, gapah, dan sebagainya. Maka tubuh kita ini dinamakan jisim. Anak batai, maka diistilahkan dengan jisim. Karena sini anak batai merupakan kumpulan daripada unsur-unsur a'yan yang kecil, itulah pasir. Terkumpul ribuan pasir, maka terbentuklah yang namanya satu batu. Makanya anak batu itu tergolong kepada bagian jisim. Begitu pula pohon, pohonan dan sebagainya.
Yang kedua jauhar farad. Apa itu jauhar farad? Satu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi. Karena unsur yang satu itu bukan hasil daripada berkumpulnya dua unsur yang lain atau lebih. Contoh yang jauhar farad, atom, molekul dan sebagainya. Atom adalah a'yan terkecil. Karena atom tidak bisa dibilah-bilah. Jut taplah hanjut li. Bahkan hanjut karena ji a'yan terkecil. Bahkan kekun a'yan terkecil dikarenakan adanya dianya itu bukan kumpulan daripada dua unsur atau makanya gepenan jauhar farad. Ajsam dan jauhar farad. Jisim yang keberadaannya itu berkumpul daripada dua unsur atau lebih. Begitu pula jauhar farad yang adanya bukan didasari daripada berkumpulnya dua unsur atau lebih. Keduanya itu baharu. Begitu pula termasuk kepada yang baharu adalah akwan. Apa itu akwan? Berhimpun. Musapat. Kejadian musapat. Yang baharu. Mupom gekun musapat. Musaho. Musapat. Yang baharu ya. Maka musapat. Musaho. Yang akwan. Satu keadaan. Keadaan itu pun baharu. Kenapa dikatakan baharu? Karena berhimpun dulunya tidak ada. Kapan terjadinya berhimpun? Ketika Allah menjadikan makhluk. Sebelum ada makhluk tidak ada istilah berhimpun. Tidak ada istilah musaho. Tidak ada istilah musapat. Pajan baruna musaho musapat bakwatena makhluk. Awai gelamna. Maka jika ken baharu. Pakan watena makhluk baruna karena berhimpun itulah akuan yang terikat dengan makhluk. Keadaan suatu keadaan yang terikat dengan makhluk. Dianya itu tidak pernah wujud pada Allah. Ba Allah hanya menghimpun tepu gapi. Ba getanya yang menghimpun kamu tahu lihat rauriung. Kamu tapat akai bro ba jih mendum ya ne mutaho mutapat ba makhluk ya yang na. Ka apa itu berhimpun? Iaitu keadaan dua jauhar. Sekira-kira tiada dapat ditengahkan antaranya yang tiga. Yang geken berhimpun mesapat dua boh zat yang halu. Oh wate kamu saho dua boh zat taculok kelhe hanjut li. Menyejut taculok kelhe hana geken mesapat dua boh zat. Pucik geken mutaho lhe boh zat. Maka sekurang-kurang berhimpun menyatu dua zat kecil. Sehingga terbentuk satu zat yang besar. Yang geken sekurang-kurangnya. Kemudian selanjutnya akwan bercerai. Bahasa lain musisu. Ini juga akwan. Itu juga keadaan yang berlaku kepada makhluk. Pajanna musisu dengku bahwa tena makhluk. Segalamna makhluk hana musisu dengku. Apa itu bercerai? Bercerai truk kena wa gepegah be hanampom. Bercerai adalah jauhar sekira-kira dapat bahwa ditengahkan antara keduanya yang ketiganya. Bercerai, mesisua. Putra makna mesisua, satu keadaan yang bisa masuk yang ketiga di dalamnya. Oh watet cap kabicah. Jut dua, jut le, jut pun. Hana mesti dua. Kemudian termasuk dalam kategori alam. Harkah, gerak. Gerak itu baharu. Apa itu gerak? Iaitu dua akwan pada dua ketika, pada dua tempat. Gerak nyan dua keadaan tu. Yang terjadi bak dua buah tempat. Hina sabuh tempat. Sam tabeut. Nyoka bergerak, nyoka siga. Meminah bak tempat kenau, batinyo ka kedua. Dua keadaan terjadi pada dua tempat. Nyogeun gerak.
Tamho putra gerak. Dua akuan terjadi pada dua tempat yang berbeda. Dari hino menggerak pindah ke no. Nyo tiga gerak keno tiga gerak. Nyo gekun gerak. Ka. Baharu karena pun hana keredah baru terjadi. Lawan daripada gerak putra sukun yaitu diam dan lawan gerak. Apa itu diam? Dua akuan pada dua ketika pada tempat yang satu. Diam. Terjadi dua kejadian. Pukul dua keadaan. Tapi bak sabar tempat. Nyo tiga. Sabda gerak. Tapi dua baksat. Kan terjadi dua. Diam pertama awal kejadian. Kemudian diselangi gerak. Kemudian tapi dua baksat. Berarti dua kejadian. Tapi mentang sabar tempat. Nyo gekun diam. Nah, ni kalan. Nyo lagi nyo tengah diam kasih go. Sab menggerak untuk berselang antara yang pertama dengan yang kedua. Tak duduk sekata baksat. Yang kenyo kena diam. Pelam termasuk kepada baharu warna. Apa itu warna? Kaifiah yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi sesuatu yang lain, yaitu cahaya. Nah, ni kan? Warna, apa itu warna? Kaifiah yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi sesuatu yang lain, yaitu cahaya. Duh takalan ji karena na bantuan cahaya. Andai hana bantuan cahaya handuh ji. Yang kekeluar warna. Maka lahir putih, lahir merah. Nyan gara-gara dari pancaran cahaya. Yang kenyan warna kepada. Nyan kaifiah. Kemudian pelam. Tu'um. Yakni rasa. Nyan juga baharu dengan rasanya. Berubah-ubah dia rasa. Dia termasuk kepada a'rad, sifat. Apa itu rasa? Rasa terbagi kepada 9. Yang pertama pahit. Yang kedua pedas. Yang ketiga masin. Yang keempat kelat. Yang kelima masam. Yang keenam perat, rehang. Yang ketujuh manis. Yang kedelapan lemak. Yang kesembilan tawar. Yang rasanya a'rad, sifat tu. Pelam segala bau-bauan. Maka baginya amat banyak. Bayar cukup le tunggu. Kep, mehang. Cukup jai menyebai. Maka sekalian itu termasuk kepada a'rad yang baharu. Maka semua keadaan, semua gerak, semua diam, semua rasa, semua bau itu dikategorikan kepada a'rad, yaitu sifat yang melekat dengan diri makhluk. Karena semua sifat tersebut melekat dengan diri makhluk, sebagaimana zat makhluk itu baharu, maka semua sifat yang melekat dengan zat yang baharu, dianya itu dihukumi baharu. No ile na pertanyaan dong. Na yang hana tungku mupom. No ile. Karena penjelasannya akan senantiasa untuk mesambung-sambung ukur. Menyenyo galam gatpah ukur mentamah mawa. Nyo kamu bedai le. Tiban gepenan a'yan. Tiban gepenan dengan a'rad. Tiban gepenan dengan jisim. Tiban gepenan dengan jauhar farad. Akuan hoi tamong. Alinya lom tu'u merasa hoi tamong. Ketika nyo kata pahami tengku, maka lebih mudah dalam memahami pembahasan-pembahasan tauhid yang lebih meluas. Maka puteran pertanyaan nunggu. Nah yang perlu tengku tanya. Hana kamu pun mendum berarti. Ya hino ke mangat atau buat. Bagah mumpum. Kemudian
Maka berkata sahib Jauharah, Matan Jauharah rahimahullahu ta'ala, tajidu bihi sana'an badi'al hukumi lakinna bihi qama dalilul adami. Niscaya engkau dapat dengan dia, dengan segala alam yang tersebut dahulu itu, perusahaan yang amat indah yang menyebutkan atas Tuhan, yang menjadikan dia amat kamel kudrahnya dan amat meliputi ilmunya. Tetapi adalah alam ini, jikalau sungguh pada tegahnya baharu, padatnya tegahnya baharukan, bahwasanya dengan dia berdiri dalil adamnya, yaitu arat yang baharu yang melazimi baginya, seperti gerak dan diam, maka melazimkan baharu itu baharu seumpamanya. Legetannya tak tepa teku benda tersebut berubah-ubah, dengan sebab sifat yang melekat bak benda tersebut adalah sifat yang wujud perubahan. Pertama-tama benda tersebut menyatu dengan sifat kecil. Hanatrib kemudian zat tersebut menyatu berubah dengan sifat besar. Berarti dengan berubah sifat maka menunjuki berubah zat. Yang berakan zat tersebut memiliki sifat kuat. Kemudian berubah zat tersebut memiliki sifat lemah. Zat diketahui baharu dengan sebab zat itu menyatu dengan sifat yang baharu. Ini tak ada masalah. Pada tepu zatnya mau ubah-ubah karena bak zatnya itu sifat mau ubah-ubah. Maka yang deh getanya kalan tengku zat atau kalan kan pula sifat yang deh getanya kalan. Persit yang deh getanya kalan tengku adalah zat yang menyatu dengan sifat. Zat yang terasing tanpa sifat handeh tahu, sifat yang terasing tanpa zat pun tidak mampu kita jangkau. Kemampuan kitanya terbatas hanya ketika zat menyatu dengan sifat. Ketika zat menyatu dengan sifat, barulah kita nampak, melihat dan sebagainya. Maka dengan wujud perubahan sifat yang ada pada zat, ketika itulah kita tahu bahwa zat itu berubah-ubah. Ketika kita ketahui zat berubah-ubah, maka lahirlah kesimpulan yang berubah-ubah itulah dinamakan dengan baharu. Semua makhluk memiliki sifat yang berubah-ubah. Berarti semua makhluk itu baharu. Nah, makhluk yang kadim, hana makhluk yang kadim itu. Karena ketika dikatakan makhluk itu mungkin. Apa itu mungkin? Dalam satu keadaan boleh ada, pada keadaan yang lainnya pun boleh tiada. Mungkin baru baharu. Yang kan mungkin menyekan wajibat berarti mustahilat. Wajibat itu bukan mungkin. Karena bukan mungkin maka dia itu bukan makhluk. Mustahilat berarti bukan mungkin. Karena bukan mungkin berarti dia itu bukan makhluk. Karena bukan makhluk maka iradah dan kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan wajibat dan tidak ada hubungannya dengan mustahilat. Karena yang ada hubungannya kudrah dan iradah Allah dengan makhluk, itulah mungkinat. Mengadakan makhluk yang belum ada menjadi ada, atau meniadakan makhluk yang telah ada menjadi tiada. Yang kan makhluk hana purlia puna. Karena kan makhluk. Yang kan makhluk hana purlia puna. Memang kan makhluk. Sehingga Adam Hana yang Hana yang awai urojeh sigolom getanyona. Hana yang awai sigolom getanyona. Nyan hana nyan kon makhluk.
Pakan jihnyankan makhluk karena dianya itu bukan mumkinat. Dianya itu wajibat. Hana keduda baru getanyona. Nyan hana nyan wajib. Sama lagianna Allah. Sid dilekan na nyan wajib. Na Allah pun kon na nyan wajib ba Allah. Hana getanya pun kon hana juga wajib. Maka yang namanya wajibat tidak ada ta'alluq iradah dan kudrah Allah. Ada hubungan iradah dan kudrah Allah dengan hana. Yang kedua baru getanya wana. Hananya na hubungan kudrah iradah Allah. Hana hubungan. Bahkan hana hubungan karena dia itu bukan mumkinat. Tapi dia itu adalah wajibat. Karena dia itu wajibat berarti dia itu bukan makhluk. Karena bukan makhluk hana perlepuna. Karena sid dilekon hana perlepu hana, karena sid pun kon hana. Yang perlepuna atra golomna dan jijutna, yang perlepu hana atra yang kana dan jijut hana. Nyo kuputa puna si hanjutna, kuputa pu hana si awai kon kahana. Ya. Na yang hana mufong nu. Et nawile na yang hana mufong. Tiban. Tiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mungkin bahwa alam dunia alam dunia yang baik. Tidak akhirat itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tengah getanyo bahas, yang dimaksud dengan alam adalah alamat. Kan yang dimaksud dengan alam tempat keberadaan makhluk. Menyedunyanyo alam, menyekandungan alam, kubu alam, konyan yang perlu kena pegah ini, kon alamnya. Monya alamnya terbagi into alam ruwah, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Jadi nyo alam yang dimaksud hino alamat. Apa itu alam? Alamat. Segala bukti-bukti yang menunjuki ada Allah. Nyo yang dimaksud dengan alam hino. Maka alam dunia nyan hoi itamong kepada a'yan bukan a'rad. Alam akhirat itamong kepada a'yan bukan a'rad. Yang a'rad dah su'um lepi nyan a'rad. Maka keadaan malam suput pungu nyan a'rad nyan tiput. Bahkan itamong kepada ahwal. Ahwal itu tergolong kepada sifat ahwal keadaan. Keadaan si jiwa. Keadaan su'um. Nyan ahwal. Enggak? Nyan ahwal nyan itamong ke a'rad. Sedangkan tano batai busau nyan itamong kepada a'yan karena dia itu adalah zat. Kamu ha? Asap nyan itamong ke zat. Angin itamong ke zat. Sejuk yang dilahirkan oleh angin nyan itamong ke a'rad. Tifut. Maka alam dunianya kamu sapat antara a'yan dengan a'rad. Seluruh makhluk tidak terlepas daripada a'yan dan a'rad. Ke Allah gekun zat, ke makhluk gekun a'yan, ke Allah gepenan sifat, ke makhluk gekun a'radnya hino kebeda. Bak getanyo hakikatnya tidak ada sifat. Yang ada a'rad. Contoh. Na idu alim bak getanyo careng. Na idu bak getanyo careng. Bak manusia na careng. Na hana. Yang na idu careng bak Allah. Berarti sifat sebenarnya alim bak Allah. Bak getanyo hana alim. Yang na Puat Rashid gadah bangai.
Na iduk basar melihat bagdanya. Hana iduk basar bagdanya. Yang na putasid gadah buta. Na iduk kalam bagdanya. Hana denggu. Yang na puasid gadah bisu. Na iduk sama mendengar bagdanya. Hana denggu. Yang na putasid gadah klau. Na iduk tiga. Hana yang nasid putra gadah lima. Ya, negala. Maka hana sifat bagi tanya yang na putra a'rad, sesuatu keadaan yang berubah-ubah, yang dulunya buta sekarang bisa melihat, yang dulunya tuli sekarang bisa mendengar, yang dulunya mati sekarang berarti sudah hidup hakikat hana. Maka kan sifat bagi tanya oposit a'rad, sesuatu kejadian yang baru, yang berubah. Dari tiada menjadi ada, setelah ada hilang kembali. Yang berakal laganya jena kamu bah laganya untuk ukur lagi hilang. A'rad yang nama katanya. Sifat yang hakikat yang ada pada Allah. Allah yang alim. Kenapa? Karena Allah tidak pernah didahului oleh bodoh. Allah yang hayah karena Allah tidak pernah terdahului oleh mati. Allah yang kudrah karena Allah tidak pernah terdahului oleh lemah. Allah yang iradah karena Allah tidak terdahului oleh pemaksaan. Yang nasifat ba'al. Maka Allah gepenan sifat. Bak getanya makhluk ge istilah dengan a'rad. Allah itu zat. Bak getanya ge istilah dengan ayat. Untuk membedakan. Nah beda getanya dengan Allah. Cukup je beda. Ayan itu ciptaan. Zat bukan ciptaan. A'rad itu ciptaan dan berubah-ubah. Sedangkan sifat tidak berubah-ubah dan bukan hasil ciptaan. Jadi pat beda getanyongan Allah. Dari pun kon ka beda. Bahkan selama-lamanya beda. Dalam penyebutannya juga beda. Allah itu zat dan sifat. Makhluk itu a'yan dan a'rad. Maka hana sifat bagdanya nunggu. Hana sifat bagdanya. Nah, maka panjang nunggu puasit kagadah nya nagai. Keruh kon gadah leminyak. Ya negala. Hana sifat asli hana ba makhluk nunggu hana. Kamu ho? Ya, nala ilau yang bebas putranya yang lu biasa. Putra na pertanyaan bebas. Nyoka bebas. Yang menteng meawa-awa dalam pikiran putrana. Masalah tauhid je dempur je. Hoyai plu-plu orang kan. Nah. Menteng tri wateh nali. Oh kabe. Oh hasil dia baca. Putrana pertanyaan tersebut. Hana. Menyahana lon pingat balik. Ya. Putra menyegetanyo golom truk bak ma'rifah, maka iman getanyo hana tahko. Menyegolom taturi Allah lagi draw Allah, maka iman getanyo golom pasti. Maka bertaturi Allah lagi draw Allah. Yang na ba Allah belage draw Allah, yang hana ba Allah belage hana ba draw Allah, baru gekun getanyo ma'rifah. Hantro atuh makam ma'rifah yang lagi nyantengku menyatekedi hantatim nazar. Hantatim teliti atuh makhluk yang kana sekaligus getanyo pakai nalar akai untuk membuktikan keadaan Allah lagi draw Allah dan keadaan yang hana ba Allah lagi yang hana ba Allah. Maka nazar teliti atuh keadaan makhluk sekaligus dibarengi dengan nalar nyo wajib tengku fardhu'in. Semike kalon atuh segala makhluk wajib fardhu'in tengku. Pakon karena ji menjadi wasilah perantara jalan
untuk teruk getanyo kepada ma'rifah. Al-wasail hukumu makasid. Hukum ma'rifah fardhuin, maka wasail nyo juga fardhuin sebagaimana hukum yang berlaku kepada makasid. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.